Pernah kepikiran nggak cari duit tambahan dengan cara yang kelihatannya gampang banget? Misalnya nih, jual ulang koneksi WiFi rumah ke tetangga-tetangga. Kedengarannya simple dan untungnya lumayan kan? Tapi tunggu dulu. Di balik untung recehan yang kelihatannya menggiurkan itu, ada bahaya super besar yang ngintai. Jadi sebelum Anda ikut-ikutan, ayo kita bongkar bareng-bareng apa aja sih resiko pidana yang sebenarnya ada di balik bisnis ini. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Siapa sih yang nggak tergiur sama untung di depan mata, meskipun kecil? Tapi coba deh pikirin lagi, apa keuntungan itu sepadan alias worth it sama resiko masa depan yang bisa jadi suram banget? Ini bukan aku nakutin loh, ini inti masalahnya. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari sanksi yang paling pertama dan udah pasti bakal Anda kena. Ini bukan soal kalau ya ketahuan ya, tapi kapan ketahuan. Sanksi ini datangnya langsung dari provider internet Anda. Dan hukumannya, pemblokiran permanen. Titik. Nah, ini yang sering orang salah kira. Banyak yang mikir, alah, mana mungkin ketahuan sih? Kenyataannya, provider internet itu punya sistem otomatis yang canggih banget. Sistem mereka ini nggak pernah tidur, kerja 24 jam buat ngawasin anomali atau keanehan trafik. Jadi begitu satu koneksi rumahan tiba-tiba dipakai sama puluhan orang barengan, ya jelas alarm di sistem mereka langsung bunyi kencang. Jadi ini bukan main petak umpet, ini cuma soal nunggu waktu aja. Terus kalau alarmnya udah bunyi, apa yang terjadi? Siap-siap ya, hukumannya itu beruntun. Ada 3 lapis. Pertama, koneksi Anda langsung dimatikan. Nggak pakai peringatan, nggak pakai basa-basi, langsung putus. Kedua, Anda di blacklist. Nik KTP dan alamat rumah Anda masuk daftar hitam permanen. Artinya apa? Udah, tamat. Anda nggak bakal bisa langganan lagi pakai data diri Anda. Mungkin selamanya. Dan yang ketiga, tentu saja denda. Anda wajib bayar penalti dan balikin semua alat-alatnya. Ini baru hukuman dari perusahaan lo ya, tapi ruginya udah berasa banget. Oke, sekarang kita naik level. Kalau tadi itu baru urusan sama perusahaan, sekarang kita masuk level yang jauh lebih ngeri. Kenapa? Karena sekarang lawannya bukan lagi perusahaan, tapi negara. Kita bicara soal ancaman penjara dan denda yang angkanya bisa mengubah hidup Anda. Akar masalahnya itu ada di sini. Menjual ulang layanan internet tanpa punya izin resmi itu statusnya ilegal. Nama kerennya di mata hukum itu penyelenggaraan jasa telekomunikasi ilegal. Dan ini aturannya jelas banget di undang-undang. Jadi ini bukan lagi soal langgar kontrak biasa, ini udah masuk kejahatan pidana. Coba lihat angka ini, 6 tahun. Ini bukan angka main-main, ini adalah ancaman penjara maksimal buat siapapun yang terbukti melakukan ini. Bayangin deh, 6 tahun kehilangan kebebasan, cuma gara-gara ngejar untung kecil dari jualan WiFi. Bener-bener nggak sepadan kan? Dan kalau ancaman penjara aja belum cukup bikin merinding, lihat ini. 600 juta rupiah. Bukan 6 juta, bukan 60 juta, 600 juta. Itu denda maksimal yang bisa dijatuhkan ke Anda. Coba, butuh berapa lama buat ngumpulin duit sebanyak itu? Ini resiko finansial yang luar biasa gila. Dan ini bukan karang-karangan ya, ini bunyi pasalnya langsung dari undang-undang. Di situ tertulis jelas banget, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Perhatiin deh kata sakti dan atau itu. Artinya apa? Hakim bisa aja kasih hukuman penjara aja, denda aja, atau yang paling parah, dua-duanya sekaligus. Penjara dapat, denda juga wajib bayar. Udah deh, nggak ada celah buat nawar. Mungkin masih ada yang bandel mikir, itu kan cuma tulisan di undang-undang, prakteknya mana ada sih? Hahaha, jangan salah. Coba deh cari di berita. Penggerbekan bisnis RT RW net ilegal kayak gini tuh udah sering banget kejadian di mana-mana. Biasanya ada yang laporin, entah itu warga atau providernya sendiri. Jadi ancaman ini beneran nyata, bukan sekedar teori. Oke, urusan sama provider udah. Urusan sama hukum pidana jelas. Tapi ada satu lagi risiko yang sering dilupain, yaitu resiko sosial. Ini masalah yang bakal Anda hadapi langsung setiap hari di lingkungan Anda sendiri. Siap-siap, diamuk, dan dikejar-kejar sama tetangga. Coba kita bayangin ya skenarionya. Awal bulan, wah seneng banget nih dapet setoran iuran dari puluhan tetangga. Dompet tebel. Pertengahan bulan, jeder, internetnya mati total. Diputus sama provider. Nah lo, kira-kira akhir bulan gimana? Siap-siap aja pintu rumah digedor puluhan tetangga yang marah dan nagih uangnya balik. Udah deh, hubungan baik langsung hancur lebur. Dan hasil akhirnya, udah pasti ambyar. Pertama, Anda bakal rugi bandar. Duit iuran harus dibalikin, padahal mungkin udah kepakai. Kedua,
nanggung malu sama satu lingkungan. Ketiga, siap-siap dikejar-kejar utang. Dan yang paling nyesek, keempat, kepercayaan tetangga itu langsung hilang. Padahal kita kan hidup bertetangga, itu modal sosial paling penting. Oke, cukup ya cerita seramnya. Pasti sekarang pada mikir, waduh serem banget. Terus gimana dong solusinya? Gak ada jalan lain? Tenang, ada kok jalan yang benar, yang aman, dan yang paling penting, resmi. Yuk kita bahas. Pesan utamanya sebetulnya simpel banget. Jangan jadi maling bandwidth, tapi jadilah pengusaha resmi. Niat baik Anda buat bantu lingkungan sekitar dapat internet itu mulia banget loh. Cuma caranya aja yang perlu dilurusin. Daripada ngumpet-ngumpet dan was-was, kenapa nggak diubah jadi peluang bisnis yang sah dan bisa dibanggain? Coba deh kita bandingin langsung. Bedanya kayak langit dan bumi. Kalau lewat jalur ilegal, isinya cuma was-was, takut digerebek polisi, pusing dikejar utang. Tidur pun nggak bakal nyenyak. Nah, kalau jalur resmi, Anda bisa tidur pules, dapat komisi yang jelas, ada sistem bagi hasil, dan bisnis Anda legal, aman, dan terjamin. Pilihannya jelas banget kan? Terus, gimana caranya jadi resmi? Gampang kok. Pertama, coba hubungi provider-provider internet. Tanya ke mereka, ada program kemitraan atau reseller resmi nggak? Biasanya sih ada. Kedua, ya daftar jadi mitra mereka. Ketiga, Anda bisa dapat komisi dari setiap pelanggan yang Anda ajak. Dan yang terpenting keempat, bisnis Anda berjalan di bawah payung hukum yang jelas. Aman, dapat untung, dan pastinya tanpa was-was. Jadi, kita balik lagi ke inti masalahnya. Cuannya mungkin nggak seberapa, tapi dipertaruhkan dengan denda 600 juta, ancaman 6 tahun penjara, dan hancurnya hubungan baik sama tetangga. Setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya tetap sama. Masih berani coba-coba? Coba deh dipikirin lagi baik-baik.